Stefani Kirana, bisa dipanggil Fani. Perkenalkan, nama saya Bedan Aya Pertiwi, bisa dipanggil Tiwi. Dan perkenalkan, nama saya Eria Kumala Dewi, bisa dipanggil Eria. Kami di sini akan menjelaskan persebaran manusia purba di Indonesia dan di Asia. Silakan didengar dengan baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran manusia purba di Indonesia. Sebelumnya sudah ada yang pernah melihat atau mengetahui di mana letak fosil-fosil manusia purba itu ditemukan? Oh iya, memang benar. Fosil-fosil manusia purba itu banyak ditemukan di Indonesia, yaitu ada di Mojokerto, Solo, Ngandong, Pacitan, dan yang paling terkenal ada di Sangiran. Ada 5 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ada yang tahu itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu ada Meganthropus. Meganthropus yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus yang merupakan manusia purba tertua di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya paling tua dan atau tertua, sedangkan javanicus yang artinya Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus artinya manusia bertubuh besar yang paling tua dari Pulau Jawa. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus, ada yang tahu itu apa anak-anak? Ya, mempunyai otot punyah, gigi serta rahang yang besar dan kuat. Tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera. Bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Mempunyai tonjolan tajam di belakang kepalanya. Makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Fosil tengkorak Meganthropus itu ditemukan di Indonesia yang ditemukan oleh Van Knowles di desa Sangiran dekat Lembah Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai 1941. Fosil yang ditemukannya berupa beberapa bagian tengkorak, rahang bawah, serta gigi-gigi yang telah lepas. Meganthropus memiliki badan yang tegap serta rahang yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara mengumpulkan makanan. Ada yang tahu istilah lainnya apa? Ya, yaitu food gathering. Makanan mereka utama yaitu ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sebagai ahli menganggap bahwa Meganthropus sebenarnya merupakan Pithecanthropus dengan badan yang tegap. Manusia purba selanjutnya yang akan kita bahas, ada yang tahu itu apa? Ya, Pithecanthropus. Fosil Pithecanthropus banyak ditemukan di Indonesia, yaitu ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus solensis. Fosil Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia mempunyai umur yang bervariasi, yaitu antara 1 juta sampai 300 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi tubuh antara 165 sampai 180 cm, seperti manusia zaman sekarang, bukan? Yang kedua yaitu ada berbadan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Hidungnya lebar dan tidak memiliki dagu. Mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar. Makanannya berupa tumbuhan dan daging hewan buruan. Jenis manusia purba Pithecanthropus dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang sudah kita jelaskan yang tadi, yaitu ada Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai dengan namanya, fosil Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Van Knowles di desa Perning, Lembah Bengawan Solo, Mojokerto, Jawa Timur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Temuan tersebut berupa fosil anak-anak berusia 5 tahun. Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu pada masa Pleistocene awal. Pithecanthropus mojokertensis berbadan tegap. Mukanya Pithecanthropus lebih menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipih yang kuat. Yang kedua yaitu ada Pithecanthropus erectus. Fosil jenis ini ditemukan oleh Eugene Dubois di desa Timil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890. Berasal dari lapisan Pleistocene tengah. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang atas, tengkorak, dan tulang kaki.
Menurut penelitian, mereka hidup sekitar 1 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Sudah jauh bukan? Sudah lama. Pithecanthropus erectus artinya manusia fosil tengkorak Pithecanthropus erectus kera yang berjalan tegap. Pithecanthropus erectus memiliki badan yang tegap dan memiliki alat pengunyah yang kuat. Volume otak Pithecanthropus mencapai 900 cc. Jadi volume otak Pithecanthropus antara volume otak manusia modern yang lebih dari 1000 cc dan volume otak kera yang hanya 600 cc. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan penjelasan dari Kak Tindi. Nah, Kak Tika tadi kan sudah menjelaskan ya jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu Pithecanthropus dan yang kedua yaitu Pithecanthropus. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang manusia dari genus atau yang disebut dengan Homo adalah jenis manusia purba yang berumur paling muda. Fosil manusia purba dari volume otaknya yang sudah menyerupai manusia modern dapat diketahui bahwa manusia purba ini sudah merupakan manusia atau yang disebut dengan Homo ya anak-anak, dan bukan lagi manusia kera atau yang disebut dengan Pithecanthropus. Homo merupakan manusia purba yang memiliki pikiran yang cerdas. Dan di Indonesia sendiri ditemukan 3 jenis manusia purba dari genus atau yang disebut dengan Homo, yaitu Homo soleniensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari manusia purba? Oke, kalau ada yang tidak tahu, kakak akan menjelaskan. Nah, ciri-cirinya yaitu muka dan hidung lebar, dahi masih menonjol, taraf kehidupannya lebih maju dibandingkan dengan manusia sebelumnya. Nah, kalau di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih tentang jenis-jenis Homo? Iya, benar sekali, Homo mojokertensis. Itu adalah Homo mojokertensis yang ditemukan oleh Van Kerkhove atau yang disebut Homo mojokertensis memiliki arti manusia kera dari Mojokerto. Fosil ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur tahun 1936 sampai 1941. Nah, yang kedua yaitu Homo robutus. Arti kata dari robutus itu sendiri adalah manusia kera yang besar dan tua tubuhnya. Homo ini ditemukan tahun 1936 di Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil manusia purba jenis Homo robutus ini juga ditemukan oleh Van Kerkhove. Nah, yang ketiga yaitu Homo sapiens. Nah, jenis manusia purba ini telah memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang dan juga memiliki sifat seperti manusia sekarang. Tetapi masih memiliki kehidupan yang sangat sederhana dan hidup mengembara atau yang disebut dengan nomaden ya anak-anak. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia itu ada 3. Anak-anak ada yang tahu nggak? Kalau anak-anak tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskan. Nah, yang pertama yaitu Homo soleniensis. Nah, fosil Homo soleniensis ini ditemukan di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan Sambung Macan Sragen oleh Terhard Insinyur Opernot dan Van Kerkhove antara tahun 1931 sampai 1934. Tengkorak Homo soleniensis ini memiliki tonjolan tebal di alis dan ukuran lebih besar daripada tengkorak Pithecanthropus erectus. Tingkat berpikir Homo soleniensis lebih maju daripada Pithecanthropus erectus, dan Homo soleniensis telah menyerupai manusia atau yang disebut dengan Homo. Homo soleniensis juga merupakan keturunan dari Pithecanthropus erectus yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu pada masa Paleostosen atas. Homo soleniensis juga diperkirakan hidup antara 900 tahun yang lalu sampai 300 tahun yang lalu, dan volume otaknya sampai 200 cc. Menurut Van Kerkhove, manusia purba ini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus ya anak-anak. Oleh sebagian ahli, Homo soleniensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, Afrika yang berasal dari lapisan Paleostosen atas. Nah, Homo soleniensis juga menggunakan perkakas batu yaitu kampak genggam berupa kampak dari batu yang tidak bertangan. Nah, kampak genggam ini digenggam dengan tangan. Selain itu, Homo soleniensis telah mengenal alat dari tulang dan tanduk. Homo soleniensis telah hidup berkelompok dan tinggal di sekitar lembah sungai. Homo soleniensis juga telah mengenal bahasa walaupun masih sederhana dengan ditambahi gerakan isyarat seperti gerakan badan atau muka. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk kegiatan sosial
dan berburu. Nah, sekarang adalah kita akan membahas tentang Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis atau manusia wajak adalah jenis manusia purba yang paling muda dan volume otaknya telah menyerupai manusia modern daripada kera. Nah, Homo wajakensis ini juga disebut sebagai kelanjutan dari Homo sapiens ya anak-anak. Diperkirakan mereka telah mengenal pengkuburan. Dan fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Riekhausen di Desa Wajak, Tulung Agung, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1889. Peneliti fosil ini dilakukan oleh Eugène Dubois. Berdasarkan hasil penelitian, Homo wajakensis hidup antara 40.000 tahun yang lalu sampai 25.000 tahun yang lalu pada masa Paleostosen akhir dan Holosen. Nah, otaknya telah berkembang seperti manusia modern dan giginya mengecil, muka tidak menonjol ke depan dan berjalan dengan lebih tegak daripada Pithecanthropus ya anak-anak. Dan anak-anak udah tahu nggak sih tinggi tubuh dari Homo wajakensis tersebut? Dan Homo tubuhnya tingginya sekitar 130 sampai 210 cm dan berat badannya sekitar 30 sampai 150 kg. Nah, Homo floresiensis merupakan salah satu jenis manusia purba Indonesia yang ditemukan oleh sekelompok peneliti dari Indonesia dan Australia. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih Homo floresiensis itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Ya, benar sekali, memulai tinggi badan yang kurang dari 1 meter, memiliki badan yang tegak, berjalan secara bipedal, memiliki volume otak sekitar 417 cc dan tidak memiliki dagu. Dan spesies ini diperkirakan hidup dari Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis ditemukan di Gua Lianghua, Kepulauan Flores pada tahun 2001. Nah, pada zaman batu besar atau yang disebut megalitikum, hasil budaya yang ditemukan di Indonesia adalah menir, dolmen, keranda, kubur batu, arca batu, dan punden berudak. Penyebaran hasil budaya nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman ini tidak memperlihatkan pola-pola tertentu. Penemuan tersebut berbeda dengan penemuan kampak persegi dan kampak lonjong yang memperlihatkan pola dan jalur penyebaran yang jelas. Penyebaran hasil budaya ini sering dengan penyebaran manusia purba di Indonesia. Iya anak-anak, setelah kakak menjelaskan beberapa manusia purba di Indonesia tadi, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya ya. Yang pertama, sebutkan jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri Meganthropus paleojaponicus. Siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya ya. Siapa yang paling cepat? Nah, di sini tadi kan Kak sudah menjelaskan ya. Nah, sekarang Kakak akan memberikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan Pithecanthropus erectus? Dan yang kedua yaitu sebutkan jenis manusia purba Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Kalau anak-anak ada yang tahu silahkan dijawab. Fosil manusia purba banyak ditemukan di negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa. Fosil manusia purba di berbagai negara ini dinamakan sesuai tempat penemuannya. Yang pertama yaitu manusia purba di Asia. Penyelidikan terhadap jenis manusia purba di daratan Asia ini dipelopori oleh guru besar anatomi berkebangsaan Kanada. Ada yang tahu siapa guru besar kebangsaan Kanada tersebut? Ya, David Sonfleck. Objek penelitiannya itu tertuju di sebuah gua besar di Bukit Kapur, daerah Chongqing, wilayah Peking, Beijing. Penelitian tersebut dimulai pada tahun 1927 dengan bantuan dana dari Yayasan Rockefeller. Dalam penelitiannya, David Sonfleck berhasil menemukan fosil yaitu beri nama Homo pekinensis atau manusia dari Peking. Bisa diulangi lagi anak-anak? Ya. Kemudian fosil tersebut disebut juga yaitu Sinanthropus pekinensis yang berarti manusia dari Peking yang sekarang yaitu Beijing. Berdasarkan penelitian yaitu kerangka jenis purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Namun, setelah David Sonfleck meninggal pada tahun 1933, penelitian ini dilanjutkan oleh Frank Withers G. Lewis dari Universitas Yale, Amerika Serikat.
Ia mengadakan penelitian ini di Asia pada tahun 1930 di Bukit Swalik, Pakistan. Ia menemukan ciri-ciri fosil yang menyimpang dari mirip kera lebih mengarah ke bentuk manusia. Oleh karena itu, fosil temuan Lewis ini disebut dengan Ramapithecus bevryrostris, yaitu monyet Roma bermuka pendek. Bisa diulangi lagi anak-anak? Ya, betul sekali. Yang kedua yaitu manusia purba di Afrika. Pada tahun 1924, Raymond Dart adalah guru besar anatomi Universitas Witwatersrand di Johannesburg. Pada saat beliau di Afrika Selatan, ia menemukan fosil pecahan tengkorak dan bagian belakang rahang bawah manusia yang digali di sebuah pertambangan batu gamping di Tuang Tanjung Harapan, Botswana. Setelah diteliti secara intensif, akhirnya Dart menyimpulkan bahwa fosil tersebut adalah sebuah fosil kerangka anak yang berusia 5-6 tahun. Kemudian, fosil tersebut diberi nama oleh Dart, yaitu Australopithecus africanus atau kera Afrika Selatan. Bisa diulangi lagi anak-anak? Ya, betul sekali. Selain Australopithecus africanus, di Afrika Selatan juga ditemukan Australopithecus robustus yang diteliti oleh T.T. Robinson dan Robert Broad. Jenis salah satu ini masih semarga dengan Australopithecus africanus. Ia mempunyai badan yang lebih besar daripada Australopithecus africanus. Selain di Afrika Selatan juga, penyelidikan manusia purba ini dilakukan di Afrika Timur juga, anak-anak. Seorang ahli bernama Louis Leakey mengadakan penyelidikan di lembah Olduvai, Tanzania Utara pada tahun 1931. Hasil temuannya dinamakan yaitu Australopithecus boisei. Yang ketiga yaitu manusia purba di Eropa. Penelitian di Eropa dimulai pada tahun 1856, yaitu penggalian fosilnya di daerah lembah Sungai Neder dekat Düsseldorf, Jerman. Dari hasil penggalian tersebut ditemukan beberapa fosil yaitu batok, kepala, dan tulang anggota badan. Tengkorak manusia lembah Sungai Neder ini tersebut memiliki tonjolan yang sangat nyata di bagian alis dan bagian atas lebih datar apabila dibandingkan dengan tengkorak masa kini. Berdasarkan penelitiannya dari seorang ahli antropologi Jerman yaitu Rudolf Virchow menunjukkan bahwa fosil yang ditemukan di Jerman ini lebih menunjuk ke ciri manusia yang jenis Homo daripada Pithecanthropus. Penemuan manusia purba di Eropa ini dinamakan Homo neanderthalensis atau manusia dari Neanderthalensis. Penggalian juga dilakukan di Gua Spy, Belgia, dan dari penggalian di daerah tersebut berhasil ditemukan fosil yang mirip dengan ditemukannya di lembah Sungai Neder. Tulang manusia purba tersebut ditemukan bersamaan dengan tulang badak, berbulu, mamut, dan mamalia. Ada yang tahu mamalia kan? Pasti sudah tahu dong. Selain itu juga ditemukannya alat bantu pahatan yang memiliki tipe khas. Jadi manusia purba ini memiliki alat pahat yang sangat khas pada zaman dahulu itu. Kemudian manusia purba ini ditemukan di Eropa itu disebut Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti yaitu manusia dari Neanderthal. Selain di Jerman dan di Gua Spy, Belgia, manusia purba juga ditemukan di Prancis yang disebut Homo cro-magnon. Baik, tadi kakak sudah menjelaskan manusia purba di belahan dunia baik dari Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian kakak ingin memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Langsung angkat tangan ya. Yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri manusia purba Australopithecus robustus. Yang kedua, bagaimana pola hidup dari Homo cro-magnon? Yang bisa jawab angkat tangan. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa bertemu di pelajaran selanjutnya atau minggu berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.